Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ferdianto, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya membuat presentasi tentang The Digital Archipelago, How Online Commerce is Driving Indonesian Economic Development untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Organisasi. Secara singkat, jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana dampak perdagangan online di Indonesia dalam mengembangkan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Secara detailnya nanti saya akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Introduction, di mana orang Indonesia telah memeluk teknologi digital dengan antusias dan termasuk di antara pengguna media sosial paling rajin di dunia, seperti penggunaan Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan YouTube. Ini menandakan bahwa ekonomi digital yang berkembang di Indonesia sangatlah besar, di mana hal itu menampilkan perdagangan online, layanan berbagi perjalanan, distribusi media, dan layanan keuangan. Indonesia juga memiliki beberapa startup teknologi paling bernilai miliaran dolar di Asia Tenggara, seperti Bukalapak, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Selain hal itu menciptakan peluang bisnis yang signifikan, perkembangan pesat digital Indonesia memiliki dampak yang substansial pada warga negaranya dalam bentuk lapangan pekerjaan baru, peningkatan akses ke layanan, dan konektivitas yang lebih besar dengan masyarakat global. Tetapi, banyak laporan penelitian tentang pertumbuhan teknologi digital baru-baru ini di Indonesia tidak ada yang menawarkan pandangan yang komprehensif. Ujung-ujung dari penelitian tersebut berdampak pada sektor real, yaitu bagian dari ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Tetapi di penelitian dari McKinsey ini melakukan penelitian untuk mengeksplorasi dampak digital pada salah satu pilar perdagangan online terbesar dan paling cepat perkembangannya, di mana nanti ada 5 bab yang akan dibahas di penelitian ini. Dalam 4 bab pertama, mereka menjelajahi dinamika ekonomi digital melalui lensa perdagangan online. Kemudian dalam bab kelima, mereka mengambil langkah mundur dan merenungkan dampak dari temuan mereka dan menjabarkan langkah-langkah prioritas yang diperlukan untuk membuka kunci ekonomi digital Indonesia secara luas. Sebelum saya bahas satu persatu bab, akan saya jelaskan secara singkat per babnya di penelitian ini. Dalam bab 1, mereka memperkirakan ukuran pasar perdagangan online di Indonesia, di mana sebuah sektor yang terdiri dari sekitar 5 miliar e-tailing formal dan lebih dari 3 miliar dolar perdagangan informal. Mereka memperkirakan bahwa Indonesia memiliki sekitar 30 juta pembeli online pada tahun 2017 dengan total populasi sekitar 260 juta. Sedangkan di bab 2, mereka membahas dampak sosial ekonomi dari perdagangan online di Indonesia, di mana hari ini dan 5 tahun dari sekarang mereka mengevaluasi manfaat finansial, gimana penciptaan lapangan kerja, manfaat pembelian, dan kesetaraan sosial. Mereka memperkirakan bahwa penjualan perdagangan online akan tumbuh secara substansial hingga mencapai 65 miliar dolar pada tahun 2022. Itu merupakan pertumbuhan 30% diantaranya akan menjadi konsumsi yang jika tidak ada online maka tidak akan terjadi. Selain meningkatkan pendapatan, mereka percaya perdagangan online dapat membuka dampak sosial yang lebih luas. Mereka menemukan bahwa perdagangan online dapat memfasilitasi partisipasi perempuan dalam perekonomian di Indonesia.
Misalnya 35% penjualan online dihasilkan oleh perempuan. Perdagangan online juga telah menghasilkan penghematan 11 hingga 25% untuk pelanggan di luar pulau utama Jawa. Terus di bab 3, mereka mengeksplorasi 5 faktor kunci keberhasilan yang menopang ekosistem perdagangan online yang berkembang pesat. Secara keseluruhan, mereka menemukan bahwa Indonesia memiliki ruang untuk perbaikan di semua bidang, termasuk logistik dan infrastruktur yang handal, peluang pembayaran yang mulus, aman dan skalabel, ekonomi perdagangan profesional, dan digital yang terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, kumpulan talenta yang kuat, dan iklim investasi yang sehat. Terus di bab 5, mereka berfokus pada cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam perdagangan online. Ini termasuk tindakan prioritas yang diperlukan untuk mengatasi kemacetan logistik, mendorong lebih banyak pembayaran tanpa uang tunai, dan membuat lebih banyak UMKM online. Sedangkan di bab terakhir, mereka menguji bagaimana Indonesia dapat menerapkan pelajaran yang diperoleh dari perdagangan online ke ekonomi digital secara keseluruhan. Digitalisasi ekonomi Indonesia yang sukses bertumbuh pada kemampuan sektor publik dan swasta untuk mengisi kesenjangan talenta meng- yang yang kurang di negara ini. Meningkatkan jumlah perusahaan menengah sehingga mereka dapat mengambil keuntungan lebih baik dari peluang ekspor global yang ditawarkan oleh platform digital, dan mendorong transparansi dalam area digital, khususnya melalui penciptaan indeks dampak digital yang dapat membantu mengukur efektivitas inovasi dan kebijakan. Mengatasi masalah mendasar ini akan memungkinkan Indonesia untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan ekonomi digital. Di slide 4, saya akan membahas bab 1 di artikel yang ditulis oleh McKinsey, di mana yang berjudul Negara Perdagangan Online, di mana di sini mereka mendefinisikan perdagangan online sebagai pembelian dan penjualan barang fisik secara online. Pasar di Indonesia yang terdiri dari sekitar 5 miliar dolar e-tailing informal dan lebih dari 3 miliar dolar perdagangan informal. Mereka memperkirakan ada sekitar 30 juta pembeli online pada tahun 2017. E-tailing formal berarti membeli dan menjual barang fisik melalui platform online yang menghasilkan transaksi dengan menampilkan produk dan memungkinkan pembayaran dan pengiriman. Pasar yang lebih informal atau perdagangan sosial melibatkan pembelian dan penjualan barang fisik melalui platform sosial media. Barang dapat didaftarkan untuk dijual di platform, tetapi pembayaran dan pengiriman ditangani lebih lanjut. Kemudian mereka mempelajari evolusi penetrasi e-tailing di beberapa negara lain untuk lebih memahami arah di Indonesia. Indonesia saat ini tampaknya paling mirip dengan negara Cina pada tahun 2010 dengan penetrasi e-tailing yang sebanding. GDP per kapita, penetrasi internet, belanja retail, dan urbanisasi yang sama pada negara Cina, sehingga mereka memiripkan Indonesia sama dengan negara Cina karena GDP yang per kapita, penetrasi internet, dan belanja retail dan urbanisasi yang ada di negara Indonesia itu sama di negara Cina pada tahun 2010. Mereka juga memperkirakan pasar perdagangan online diproyeksikan akan tumbuh hingga 8 kali lipat dari tahun 2017 hingga 2022. Dari 8 miliar US dollar pengeluaran pada tahun 2017 menjadi 55 miliar dolar atau sampai 65 miliar dolar pada tahun 2022. Terus di dalam bidang penetrasi internet, perdagangan online akan meningkat menjadi 83% dari pengguna internet pada tahun 2022 dari 75% di tahun 2017.
2017. Dengan sekitar seperempat dari pengguna ini akan menyelesaikan pembeliannya secara paralel. Rata-rata pengeluaran individu akan meningkat dari 260 US dollar per tahun menjadi 620 US dollar per tahun pada tahun 2022. Karena kepercayaan konsumen terhadap ekosistem karena kepercayaan konsumen terhadap ekosistem meningkat dan semakin banyak UMKM yang online. Itu artinya penyediaan keberagaman produk yang semakin meluas dan pilihan pengiriman yang terjangkau dan dapat diandalkan menjadi faktor kunci atau faktor pendorong konsumen percaya terhadap ekosistem perdagangan online di Indonesia. Next, di bab 2 kita akan membicarakan dampak sosial ekonomi perdagangan online di Indonesia. Itu di dalam jurnal ini ada 4 dampak sosialnya. Yang pertama manfaat finansial, yang kedua terciptanya pekerjaan, yang ketiga keuntungan pembeli, dan yang keempat kesetaraan sosial. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama yaitu manfaat finansial. Indonesia merupakan pasar perdagangan online terbesar di Asia Tenggara dengan menghasilkan sekitar 2,5 miliar US dollar pendapatan dari konsumsi baru di tahun ini. Dan kemungkinan akan meningkat menjadi 20 miliar US dollar pada tahun 2022. Melihat dari sudut yang berbeda, 30% perdagangan online adalah konsumsi baru atau pembelian yang tidak akan terjadi tanpa adanya perdagangan online. Dan ini akan cenderung meningkat karena perdagangan online berkembang pesat di daerah-daerah dengan permintaan konsumen yang belum termanfaatkan. Karena saat ini 55% dari pengeluaran perdagangan online di Indonesia lebih besar berasal dari Jakarta, di mana pasar retail online lebih matang daripada di daerah-daerah lainnya. Pengeluaran di Jakarta sebagian besar persentase dari pengeluaran rumah tangga 4 kali lebih tinggi daripada di daerah lain di Jawa dan 10 kali lipat lebih besar dibanding di luar Jawa. Provinsi di luar Jakarta memiliki tingkat pengeluaran baru sekitar 10% lebih tinggi dibanding Jakarta. Ketika perdagangan online mencapai lebih dari Jakarta, menawarkan pilihan dan harga menjadi lebih baik dan tingkat konsumsi baru akan tumbuh melebihi 30%. Sehingga ekspor melalui perdagangan online tetapi ekspor melalui perdagangan online masihlah rendah. Namun peningkatan ekspor barang-barang konsumsi seperti otomotif, hobi, fashion, dan barang kesehatan dan kecantikan ditambah dengan jumlah sebagian besar pencarian di Google di luar negeri untuk produk tersebut menunjukkan bahwa permintaan barang tersebut meningkat sehingga ada celah ada perkiraan bahwa ekspor Indonesia akan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Lanjut, yang kedua adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor perdagangan online di Indonesia telah memiliki dampak besar pada pasar kerja di negara tersebut. Jurnal ini memperkirakan bahwa pada tahun 2022, perdagangan online akan secara langsung maupun tidak langsung mendukung sekitar 26 juta pekerjaan dibanding tahun ini yang hanya mendukung sekitar 4 juta pekerjaan. Dukungan langsung mencakup pekerjaan baru yang tidak ada jika perdagangan online tidak ada, misalnya programmer di perusahaan online dan posisi di perusahaan logistik yang penting. Dukungan tidak langsung mencakup posisi yang ada saat ini, tetapi akan sangat dipengaruhi oleh aliran pendapatan perdagangan online di masa mendatang, seperti pemilik UMKM yang beralih dari offline ke penjualan online dan penyedia jasa pembayaran yang mengubah layanan mereka dari toko fisik ke penjualan online. Selanjutnya manfaat pembeli.
Konsumen akan mendapatkan manfaat dari penghematan dalam perdagangan online di seluruh negeri. Tetapi ada variasi geografis yang menarik. Misalnya konsumen di luar Jawa yang membeli barang secara online akan menghemat 11 hingga 25% dibanding dengan retail tradisional. Di lokasi-lokasi ini, perdagangan online menghindari biaya persediaan distributor yang sangat tinggi, yang tersebar di wilayah yang luas. Tetapi ada juga variabilitas substansial karena pengembangan jaringan distributor lokal yang tidak merata dan biaya pengiriman paket yang berbeda. Misalnya ke daerah terpencil dan lebih mahal. Di wilayah Jawa sendiri, di mana penghematan berkisar antara 4 sampai 14%. Ini dikarenakan jaringan distribusi sudah sangat maju, sehingga penyimpanan lebih rendah daripada bagian lain di negara ini atau wilayah lain di negara ini, seperti di luar Jawa. Namun, penghematan masih besar di daerah perkotaan yang padat karena pengecer barang menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk tanah dan tenaga kerja. Tetapi biaya pengiriman paket yang lebih rendah karena hubungan logistik yang semakin dekat atau yang kuat. Yang terakhir, kesetaraan sosial atau social equity. Salah satu manfaat paling penting dan mungkin paling tidak diketahui dari perdagangan online di Indonesia adalah dampaknya terhadap masalah sosial, termasuk kesetaraan gender, inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Penelitian ini menemukan bahwa perdagangan online mendukung pemberdayaan perempuan dalam banyak hal, memungkinkan perempuan lebih banyak diberikan akses ke dalam hal ekonomi atau bidang ekonomi. Selanjutnya, bagian dari pendapatan yang dihasilkan wanita dalam perdagangan online berdiri lebih dari 2 kali lipat dalam perdagangan tradisional. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa perdagangan online di daerah pedesaan dengan basis lebih kecil telah tumbuh secara substansial dalam penjualan dan pengeluaran. Kebiasaan konsumen pedesaan dalam membeli hal yang sama seperti kebiasaan di kota, meskipun mereka relatif lebih banyak berbelanja kategori seperti ponsel dan tablet di wilayah kota, wilayah dengan pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi dan penetrasi internet juga menunjukkan pengeluaran online per kapita yang lebih tinggi. Wilayah yang lebih besar di Jakarta, empat wilayah besar yang lebih besar di Jakarta, empat wilayah yang lebih besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang mencakup sekitar 70% dari semua belanja online di negara ini, meskipun hanya menyumbang sekitar 20% dari total populasi di negara tersebut. Pelonggaran online kemungkinan akan meningkat di semua provinsi karena negara yang terus berkembang dan semakin memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di perdagangan online. Penetrasi internet diproyeksikan akan terus meningkat pada 4,6 poin persentase dalam 1 tahun ke depan. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,2% per tahun secara real dari tahun 2011 hingga 2017 dan diperkirakan akan terus meningkat karena penetrasi internet dan pendapatan bulanan yang meningkat. Demikian juga belanja online dan manfaat yang menyertainya. Itu sedikit pembahasan saya mengenai kesetaraan sosial. Di bab 3 ini akan membahas kunci faktor keberhasilan dan tantangan yang harus dihadapi perdagangan online di Indonesia. Yang pertama, menjamin logistik dan infrastruktur yang andal. Faktor keberhasilan ini terdiri dari kualitas infrastruktur, kualitas penyedia pelayanan logistik, dan kemudahan ekspor. Infrastruktur logistik Indonesia tertinggal dari rekan-rekan di negara regionalnya. Peringkat ke-63 dari 160 secara global pada tahun 2016 menurut Bank Dunia. Selain itu, upaya perdagangan online Indonesia juga menderita karena kurang baiknya cangkupan jaringan logistik yang cukup besar dan kualitas layanan yang tidak konsisten. Terus yang kedua,
menawarkan peluang pembayaran yang lancar, aman, dan dapat diskalakan. Adopsi dan keamanan pembayaran online merupakan prasyarat untuk pasar perdagangan online yang sehat dan berkembang. Hanya 49% orang Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan, jauh di bawah tolak ukur regional seperti Malaysia itu sekitar 85% dan Thailand itu 82%. Lebih lanjut, menahan perdagangan online bahwa 99% transaksi berdasarkan volume di Indonesia berbasiskan uang tunai. Akibatnya, Indonesia tertinggal dari sebagian besar negara Asia dalam pendapatan pembayaran per kapita pada tahun 2015. Indonesia mencatat 74 US dollar dalam pendapatan pembayaran per kapita, tak sebanding dengan negara Malaysia itu sekitar 271 US dollar per kapita. Pendapatan per kapita per tahun. Penerimaan kartu point of sale tetap rendah, seperti halnya kartu kredit dan kepemilikan dan penggunaan kartu debit. Itu karena cyber security masih menjadi masalah yang serius dan sensitif untuk perdagangan online di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, juga di negara-negara lainnya. Terus yang ketiga, membangun ekosistem perdagangan UMKM yang profesional dan digital. Akses ke internet dan partisipasi dalam perdagangan online jelas merupakan kunci menuju ekosistem yang kuat. Lebih dari 60% UMKM online Indonesia tetap hanya sekitar 15% yang memiliki sistem pemasaran dan pembayaran online. UMKM Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam pengejaran perdagangan online dan hanya sedikit yang berhasil mengatasi hambatan tersebut. Di antara tantangannya adalah kurangnya pengetahuan tentang perdagangan online, kumpulan karyawan yang terbatas yang mampu terlibat dalam perdagangan online, dan resiko pesaing yang akan menduplikasi karya UMKM tersebut. Itu masih menjadi masalah-masalah mendasar di UMKM di Indonesia. Terus yang keempat, menciptakan iklim investasi yang sehat. Salah satu cara untuk mengukur kesehatan pasar perdagangan online adalah dengan memeriksa pendanaan dan investasi lokalnya. Indonesia telah menerima sekitar 33% dari total pendanaan modal Ventura dari ASEAN selama 3 tahun terakhir. Ini melebihi kontribusi relatif terhadap total GDP ASEAN yang yaitu sebesar 36%. Perusahaan e-tailing menyumbang dana hampir 3 miliar US dollar. Tetapi bagi Indonesia, pendanaan bukanlah tantangan utama. Masalah yang relatif lebih mendesak mencakup tidak adanya tantangan ya untuk memperluas startup agar memenuhi syarat untuk pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah itu putaran pertama investasi modal Ventura perusahaan yang cukup besar dananya. Terus yang terakhir yaitu mendorong kumpulan bakat lokal yang kuat. Indonesia menghadapi permintaan besar akan talenta teknis, tetapi jauh di belakang Cina dan India dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dan Indonesia memiliki peringkat rendah untuk skor matematika, membaca, dan tes sains. Para eksekutif perusahaan teknologi Indonesia telah menyatakan ketidakpuasan terhadap kualitas bakat lokal yang ada di Indonesia. Inilah saat kunci keberhasilan dan juga tantangan bagi Indonesia agar perdagangan online di Indonesia itu berkembang dan ekonomi di Indonesia juga berkembang. Selanjutnya di bab 4 itu jurnal ini menawarkan bagaimana cara mendorong perdagangan online di Indonesia. Ini merupakan peran pemerintah, tetapi tidak hanya pemerintah juga sih. Banyak
beberapa pihak yang harus mendukung dan menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia agar perdagangan online Indonesia itu berkembang dan meningkat. Yang pertama, membangun infrastruktur logistik yang andal. Indonesia mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai sektor perdagangan online yang dinamis dan berkembang pesat tanpa peningkatan logistik. Pada tahun 2022, sekitar 1,6 miliar paket e-tailing akan dikirim per tahun, sehingga memungkinkan Indonesia akan mengirimkan lebih banyak paket dalam 5 tahun ke depan daripada sepanjang sejarahnya. Untuk meningkatkan logistik, perusahaan-perusahaan Indonesia dapat melayani pusat kota, mempertimbangkan peluang lintas batas, meningkatkan efisiensi pelaksanaan mil pertama atau pick up, berinvestasi dalam efisiensi back-end, dan menggunakan data besar dan teknologi digital untuk memaksimalkan produktivitasnya. Pemerintah dapat membantu dengan merangsang investasi dalam bidang logistik dan infrastruktur lainnya atau fasilitas lainnya. Terus yang kedua, memacu konversi menjadi pembayaran non-tunai. Pertumbuhan dalam perdagangan online menawarkan peluang penyedia jasa keuangan di dua bidang, yaitu transaksi non-tunai dan pinjaman. Transaksi non-tunai karena konsumen bermigrasi ke pembayaran digital, dan pinjaman itu diperuntukkan untuk usaha-usaha kecil. Indonesia akan menyelesaikan lebih banyak pembayaran non-tunai dalam 5 tahun ke depan daripada sepanjang sejarahnya. Ini karena jurnal ini memperkirakan pada tahun 2022 bahwa jumlah transaksi perdagangan online akan mengalami peningkatan 4 kali lipat dari total transaksi kartu kredit di tahun 2017. Terus yang ketiga, membantu UMKM untuk bergerak menjadi online. Pemeran utama dalam ekosistem digital Indonesia seperti pasar online harusnya dapat menyediakan layanan pedagang dengan satu pintu. Ini untuk membantu UMKM menghadirkan online atau berbasiskan online, mengejar perdagangan online dan menggunakan pembayaran digital. Pemain besar juga dapat menawarkan alat pendatang yang mereka butuhkan untuk tumbuh, seperti analisis pemasaran, pengembangan branding, dan desain etalase digitalnya. Jika tiga cara ini direalisasikan, kemungkinan perdagangan online di Indonesia akan berkembang dan meningkat. Itu menurut jurnal dari McKinsey, dari penelitiannya atau surveinya di lapangan. Terus yang terakhir yaitu bab 5, itu membuat realitas digital di Indonesia. Mengembangkan perdagangan online hanyalah salah satu cara Indonesia memenuhi janji ekonomi digitalnya. Pada tahun 2015, teknologi digital dapat meningkatkan GDP sebesar 15 miliar US dollar, setara dengan rata-rata 1,2 poin pertumbuhan tambahan setiap tahunnya. Selama 7 tahun ke depan, ini akan memenuhi hampir 60% dari peningkatan yang dibutuhkan untuk mencapai target GDP pemerintah Indonesia sebesar 7% di tahun 2025. Perluasan ekonomi digital di Indonesia akan memiliki manfaat atau dampak di luar GDP, seperti penciptaan lapangan kerja dan memformalkan pekerjaan informal, membuka pasar ekspor yang diberikan oleh Pusat Perdagangan Internasional bernilai 26 miliar US dollar dan mempercepat perdagangan sosial, pembangunan sosial. Banyak pemangku kepentingan di Indonesia yang memiliki kesadaran akan dampak digitalisasi terhadap ekonomi dan masyarakat, yang akan mendorong keras untuk diadopsi hal ini secara cepat di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia harus mengatasi 3 tantangan mendasar untuk bisa mengembangkan ekonomi digitalnya. Yang pertama, kurangnya bakat luar
luar biasa di dunia digital, seperti profesional digital, fasilitator digital, dan pemimpin yang mengerti akan digital. Terus yang kedua, kurangnya perusahaan menengah menengah ke besar yang dapat menangkap konsumsi domestik atau peluang ekspor jika digital dilepaskan. Yang ketiga adalah sarana yang kurang memadai untuk melacak dampak digital pada masyarakat. Untuk menghadapi tiga tantangan tersebut, di penelitian ini mereka menawarkan tiga ide untuk dirancang di Indonesia. Hal ini dimasukkan untuk mendorong ekosistem yang lebih baik untuk digital Indonesia di masa depan. Yang pertama, membuat terobosan dalam talent pipeline atau talent secara garis pipa, mengembangkan rencana dengan cepat untuk mengisi saluran bakat melalui beberapa intervensi, termasuk menarik pekerja yang memenuhi syarat dari diaspora Indonesia, meningkatkan proses perekrutan tenaga profesional asing yang dapat membimbing bakat luar, bakat lokal, mempertahankan dan mempekerjakan lebih banyak wanita di dunia kerja, dan mendorong investasi dalam pekerja ulang, termasuk penggunaan pendidikan kejuruan yang lebih luas. Terus yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan menengah. Buat program untuk menginkubasi 50 sampai 100 perusahaan di setiap tahunnya. Ini dimaksudkan untuk memberikan mereka sumber daya seperti pembimbing bisnis, informasi tentang cara mendapatkan akses ke pasar baru, membantu dalam memperoleh pembiayaan, dukungan terkait infrastruktur seperti bantuan dalam membangun gudang dan menemukan tanah untuk membuat pabrik, atau mengantar alat manajemen seperti perencanaan sumber daya manusia atau ERP. Terus yang ketiga, mengukur dampak digital. Ini dengan cara membuat indeks dampak digital dengan dua bagian. Satu bagian akan melaporkan indikator yang mencerminkan apa yang terjadi di sektor konsumen, UMKM, dan pasar bakat. Bagian lainnya adalah serangkaian indeks yang akan fokus pada hasil termasuk pembangunan ekonomi, lapangan kerja, dan pembangunan sosial. Idealnya indeks keseluruhan akan diterbitkan setiap tahunnya bersama nilai input dan metodologi kalkulasinya, dan fungsi sebagai kompas bagi pembuat kebijakan dan untuk membantu pemangku kepentingan publik dan swasta yang mengelola prioritas investasi. Jika digitalisasi ekonomi Indonesia sukses dan bertumpu pada kemampuan sektor publik dan swasta untuk menguji senjata dalam menarik bakat, menginkubasi perusahaan menengah, dan mendorong transparansi, mengatasi tiga masalah besar ini akan mempercepat kemajuan Indonesia dalam digitalisasi ekonomi secara berkelanjutan. Terima kasih. Itu sedikit penjelasan saya dari artikel yang saya baca, yaitu penelitian dari McKinsey tentang perdagangan online di Indonesia. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata dan kata yang tidak berkenan di panjenengan atau di Anda. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.